peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G. Nasdem akan mengubah sikap politiknya menjadi kritis, menjadi oposan, dan selalu akan head to head dengan pemerintah ke depan. Itu artinya nahodanya out. Penahanan Pak Joni Plate gimana Pak? Saya harus ke DPP dulu, kita tunggu. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Semua taat pada hukum dan kita tunggu arahan dari ketua. Ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel, tidak ada, hanya barang-barang mentah mati gitu. Dan mudah-mudahan badai berlalu dengan cepat. Menjadi tugas pokok bagi Presiden terpilih mendatang agar korupsi berskala mengerikan dapat dilindas habis. Tentu saya wajib mendalami kasus ini. Latar belakang hukum yang berlaku kepada Joni Plate sudah ditetapkan. Jadi, Itu artinya nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem, oke? Joni Plate tersangka, ingat janji Surya Paloh, bubarkan Nasdem jika kader korupsi. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 4 Bakti Kominfo di tahun 2020 sampai 2022. Menkominfo Joni G. Plate ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa beberapa kali. Plate juga merupakan sekjen Partai Nasdem besutan Surya Paloh. Ini kali kedua sekjen Nasdem terjerat korupsi. Sekjen Petris Rio Capella telah ditetapkan sebagai tersangka menerima janji atau hadiah terkait kasus Bansos Sumatera Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015. Kasus korupsi yang melibatkan anak buah Surya Paloh ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022 yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Kegiatan keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal biaya kegiatan, yakni penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Selain kewenangannya atas dana, dalam kapasitasnya sebagai Menkominfo, Joni Plate terbukti memanipulasi pertanggungjawaban proyek, sehingga 100% dana bisa dicairkan terlebih dahulu. Barang belum ada tapi duit sudah cair, kan ngaco, konyol pula. Hanya saja, belum disampaikan berapa nilai yang digarong dari makrab proyek BTS, dan belum tuntas juga aliran dana kemana saja. Bisa jadi sebagian dana yang diembat dialirkan buat dana partai. Tinggal tunggu saja terungkap bau busuk kong kali kong mereka. Pak Bewok bakal makin sulit tidur dan cenat-cenut pula. Koalisi belum rampung ndelala anak buahnya masuk bui pula lantaran korupsi. Begitulah kira-kira menteri hasil cawe-cawe bersatunya Nasdrun. Sudah tidak bisa bekerja, tukang bayar orang buat endorse dirinya dengan membabi buta, korupsi pula. Ada hal yang menarik terjadi pada 2015 silam. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pernah mengucap, bubar partai jika terlibat korupsi. Bagaimana ceritanya? Kala itu di tahun 2015, Surya Paloh menilai jika Nasdem tak layak untuk dipertahankan jika diketahui ada kadernya yang diketahui terlibat korupsi. Paloh juga berjanji bakal membubarkan Nasdem jika ada kader partai yang didirikannya ini terlibat korupsi. Tidak layak Partai Nasdem dipertahankan, kata Paloh usai membuka pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta 3 Juni 2015 lalu. Janji ini sempat menuai kontroversi setelah 4 bulan kemudian, Sekjen Nasdem Petris Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Capella ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengamanan kasus Bansos karena menerima suap sebesar 200 juta dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Namun janji hanya sekedar janji. Nasdem berkilah atas janji yang pernah diucapkan ketua umumnya ini. Dengan inilah Nasdem dibubarkan jika kadernya melakukan korupsi secara masif. Politikus Nasdem Lutfi Andi Muti berkilah. Pernyataan Surya Paloh berlaku hanya jika kader melakukan korupsi struktur dan masif di internal partai. Kasus korupsi Rio klaim dia hanya bersifat personal dan tak ada kaitannya dengan partai. Statement Ketua Umum Paloh perlu dilihat dalam konteks apabila terstruktur dan masif maka partai diberhentikan. Tapi itu korupsi Rio personal, tidak ada instruksi atau arahan dari Nasdem. Katanya di gedung DPR Senayan, Jakarta. Atas dasar tidak adanya keterlibatan partai itulah, kata Lutfi, Nasdem tidak akan memberikan bantuan hukum ke anggota Komisi 3 DPR itu. Rio diminta mengurus sendiri kasusnya yang dilakukan secara pribadi. Jika diberi bantuan hukum, bola liar malah akan kembali ke partainya. Resiko ditanggung penumpang, pembelajaran ke kader lain. Kalau Anda keliru, Anda tanggung jawab sendiri.
Kalau diberi bantuan akan digoreng lagi. Image ini bahaya juga. Tugas Ketua Umum DPW Nasdem Sulawesi Selatan itu kini teranyar. Penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal Partai Nasdem disebut sebagai menteri dan pengguna anggaran. Setelah dilakukan penyidikan dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti, Kejagung menyimpulkan Johnny Plate terlibat proyek pembangunan infrastruktur BTS. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menjelaskan, total kerugian negara hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akibat dugaan korupsi dalam proyek tersebut mencapai 8,32 triliun. Akibat perbuatannya, Johnny Plate dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, JO pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal turut serta dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara. Seiring dengan penetapan tersangka, Johnny Plate langsung dilakukan penahanan. Penahanan politisi Partai Nasdem itu dilakukan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.